Saya menjadi saksi atas perucapan saya. Saya kelak akan menjadi saksi bagi kalian dan kalian menjadi saksi bagi saya. Di manakah posisi kita ketika Nabi Isa turun di akhir zaman? Di manakah posisi kita ketika Imam Mahdi muncul nanti di akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al khaira 'umrina akhirahu wa khaira 'amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazunu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jumpa lagi sahabat Hijrah TV dimanapun berada. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ini kita mendengar bahwa negeri kita itu ditimpa oleh bencana alam, oleh banjir bandang, tanah longsor, jatuhnya pesawat terbang, dan gempa yang menghancur luluh lantakkan pemukiman, rumah-rumah, dan bangunan-bangunan. Ini semua adalah satu musibah yang menjadikan kita semakin ingat, semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adalah musibah-musibah yang telah terjadi ataupun yang mungkin akan terjadi itu sebagai satu ujian dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang beriman adalah kita senantiasa mengingat Allah dalam setiap musibah dan setiap bencana. Sebagai orang beriman adalah kita senantiasa membangun satu optimisme, satu sikap penuh harap dan berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengharapkan pahala dari setiap ujian dan cobaan yang telah Allah tetapkan bagi kita semuanya. Sebagai orang beriman, marilah kita senantiasa mempercayai bahwa ada takdir, ada hikmah di balik setiap takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita semuanya. Dan sebagai orang beriman, hendaklah kita menyikapi semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, baik itu pribadi kita maupun bangsa kita, ini sebagai satu pengingat akan dekatnya hari kiamat. Karena tidak akan terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tanda-tandanya melalui nabinya. Ketika Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita tanda-tanda kiamat, maka sebagai orang beriman sudah selayaknya kita untuk mempelajarinya, untuk mentadaburinya, untuk merenungkannya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Barangkali sebenarnya
Yang celaka bukan mereka yang menjadi korban bencana alam. Justru barangkali kita lah yang celaka ketika kita tidak peka, ketika kita tidak mampu menangkap berbagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita semakin lalai, hati kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita meninggalkan Allah, justru kita lebih suka kehidupan dunia, justru kita lebih suka mencintai kehidupan, dan kita semakin jauh dari akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Jar TV dimanapun berada, kita tidak akan membahas seperti apa musibah-musibah yang telah terjadi, seberapa besar musibah yang terjadi. Tetapi di sini kami hanya ingin membahas satu tema, di mana musibah, di mana ujian adalah sesuatu yang harus kita sikapi dengan benar, yang harus kita sikapi dengan bijak, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan orang-orang beriman dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wal-naqsi minal amwali wal-anfusi wath-thamarati wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, bisyai'in minal khawfi wal ju' dan rasa lapar, min naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan sedikitnya berkurangnya harta dan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar dengan setiap ujian, dengan setiap musibah yang telah Allah tetapkan. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengatakan dalam setiap cobaan dan ujian yang Allah berikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang senantiasa menyerahkan kehidupan dan kematiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang yakin bahwa besok kelak mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman bahwa kehidupannya, hartanya, dirinya, pekerjaan dan semuanya yang dia miliki, semuanya adalah milik Allah, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat orang-orang beriman. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang sabar, yang senantiasa mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita menganggap bahwa mereka yang meninggal menjadi korban bencana, yang menjadi korban musibah-musibah itu, mereka itu orang-orang yang celaka. Jangan pernah kita merasa diri kita lah orang-orang yang beruntung karena selamat dari berbagai bencana, selamat dari berbagai musibah. Jangan pernah kita menganggap diri kita adalah orang-orang yang selamat ketika kita lepas dari musibah, dari ujian, dari cobaan. Belum tentu selamatnya kita dari ujian, dari cobaan, dari musibah yang menimpa oleh saudara kita yang telah wafat, yang telah meninggal. Itu sebagai pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka petunjuk itu erat kaitannya dengan orang-orang yang senantiasa diuji, dicoba, ditimpa musibah, tapi senantiasa bersabar, senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun ridha kepada mereka. Sehingga Allah pun ridha kepada orang-orang yang sabar, yang senantiasa berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa menggantungkan keselamatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk. Maka barang siapa di akhir zaman ini mendapati ujian, mendapati musibah dalam hidupnya, entah musibah yang berkaitan dengan keselamatan dirinya, dengan hartanya atau keluarganya,
atau pekerjaannya, pertaniannya, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menuntun kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya Allah menghendaki agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kemudian mau mengingat bahwa semua itu adalah milik Allah. Semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita dan mati kita, surga neraka milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, itu semualah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada orang yang beruntung di dunia ini kecuali orang-orang yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pun orang yang menggantungkan atau membunuh Imam Mahdi akan selamat. Bukan orang yang bersama Imam Mahdi yang akan selamat. Bukan orang yang bersama Nabi Isa yang akan selamat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan keselamatan hamba-hambanya itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang ingin selamat di dunia adalah senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Allah lah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak beranakan, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hanya ingin memberikan satu motivasi kepada sahabat semuanya, bahwa musibah demi musibah akan terjadi, bencana demi bencana akan semakin membesar, ujian demi cobaan akan senantiasa ada dan akan terus bertambah semakin dekatnya kita dengan hari kiamat, hingga kita diuji dan kita akan dipilih, akan disaring dengan ujian-ujian tersebut. Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya itu yang benar-benar tawakal dengan Allah, yang benar-benar bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada Imam Mahdi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Nabi Isa alaihissalam, Allah ingin menguji hamba-hambanya. Apakah di antara orang-orang yang mengikuti Imam Mahdi akan selamat seluruhnya? Tidak ada jaminan. Apakah orang-orang yang bersama dengan Nabi Isa hingga munculnya Ya'juj dan Ma'juj akan selamat semuanya? Kita tidak ada yang tahu. Allah Ta'ala a'lam. Maka insya Allah orang-orang yang menggantungkan keselamatannya, keselamatan dirinya, keselamatan agamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membimbingnya, akan memberikan petunjuk padanya sehingga dia bisa selamat dalam kehidupannya dan akhiratnya. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah satu kabar gembira yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita akan munculnya pemimpin umat akhir zaman. Adalah sebuah kabar gembira bagi kita akan munculnya pemimpin Islam, pemimpin kaum muslimin yang akan membalikan keadilan dan kesejahteraan di tengah umat Islam, yang akan menghilangkan segenap bencana, yang akan menghilangkan segenap kesedihan, ketakutan. Tapi sekali lagi, di mana posisi kita saat ini? Apakah kita bersama dengan orang-orang yang senantiasa bersabar? Apakah kita senantiasa berada di tengah-tengah orang-orang yang hanya berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Marilah kita melihat bagaimana hati kita. Apakah hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hati kita semakin dekat dengan dunia? Maka pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi satu pemicu penyemangat bagi kita agar kita semakin ingat, semakin tahu, semakin paham di mana posisi kita saat ini, hingga nanti ketika Mahdi muncul, kita tidak menjadi kaum yang mengingkari kemunculan Mahdi. Hingga pada saatnya Mahdi muncul, kita akan jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauh dekatnya kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menentukan di mana kita akan berada, di kelompok mana kita akan
berada. Sahabat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi musibah demi musibah, ujian demi ujian yang dialami oleh bangsa kita hari ini sebenarnya adalah satu pertanda yang sangat jelas, pertanda yang sangat nyata bahwa kiamat yang dekat, tanda yang semakin nampak, dan kemunculan Imam Mahdi sudah di ambang pintu. Barang siapa yang bersabar dengan ujian yang Allah berikan, barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Wasbir nafsak, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'tu 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Soal Kahfi yang dulu pernah akan kita bahas namun belum selesai. Di situ Allah mengingatkan, dan bersabarlah engkau dan tahanlah jiwamu, bersabarlah, sabarlah, berusahalah untuk sabar, paksalah dirimu untuk sabar. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari, yang mana mereka meminta, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yuriduna wajhah wa la ta'tu 'ainaka 'anhum, dan sekali-kali jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka. Jangan sekali-kali kita malingkan wajah kita dari orang-orang yang senantiasa memohon pertolongan, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Di mana mereka tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan imbalan, kecuali mereka hanya mengharapkan apa yang telah Allah janjikan di sisinya. Wala tuti' man aghfalna an qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau ikuti dan jangan engkau taati orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jangan engkau ikuti orang-orang yang menyuruh kepada dunia, orang-orang yang menyuruh kepada kelompok, golongan, walaupun mereka mengakunya adalah kelompok Islam, mengakunya sebagai kaum muslimin, jamaatul muslimin, jamaatul non-muslimin, mengaku sebagai bagian dari partai Islam dan sebagainya. Manakala mereka tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, yang mereka sebut-sebut hanyalah satu perjuangan, satu pergerakan, yang mereka sebut-sebut hanyalah satu kesombongan bahwa mereka yang paling benar, partai mereka yang paling benar, cara mereka yang paling lurus, cara mereka yang paling baik, metode mereka yang paling benar, metode mereka yang paling baik, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Semua adalah kesombongan-kesombongan yang tidak nampak, kesombongan yang sangat halus. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, tetapi mereka tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingatkan kita kepada hari akhir, kepada janji Rasulullah SAW, Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, dan mengingatkan kita bahwa hari ini adalah hari yang sangat dekat dengan munculnya tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang besar. Lalu apa yang kemudian menjadi perjuangan dakwah kita manakala kita tidak mengingatkan umat tentang dahsyatnya hari kiamat dan tanda-tanda besar yang kian dekat, tanda-tanda besar yang semakin dekat terjadinya atau kemunculannya? Lalu apa dakwah kita? Seruan apa yang sudah kita lakukan? Seruan apa yang sudah kita sampaikan kepada umat Islam? Sehingga kenapa sedikit sekali umat Islam yang menyambut seruan hijrah, yang menyambut seruan baiat pada Imam Mahdi? Kenapa sedikit sekali orang yang kemudian membantu proses orang-orang yang mau hijrah? Kenapa sedikit sekali sambutan umat Islam kepada sekelompok kaum yang ingin
membaiat Imam Mahdi, ingin hijrah fisabilillah. Kenapa sedikit kemudian orang yang mau membantu mendermakan hartanya untuk membiayai perjalanan hijrah, sehingga kalian ambil zakat infak mereka untuk perjuangan dakwah kalian, perjuangan dakwah yang kalian serukan atas nama Islam, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua apa yang sudah kita sampaikan. Saya menjadi saksi atas percakapan saya. Saya kelak akan menjadi saksi bagi kalian, dan kalian menjadi saksi bagi saya. Dimanakah posisi kita ketika Nabi Isa turun di akhir zaman? Dimanakah posisi kita ketika Imam Mahdi muncul nanti di akhir zaman? Apakah kita termasuk orang-orang yang membela Imam Mahdi, atau kita termasuk orang-orang yang menentang Imam Mahdi? Apakah kita termasuk orang-orang yang berada di barisan Nabi Isa, atau kita justru menjadi orang-orang yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai musibah dan bencana? Sahabat Jah TV yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, kesabaran adalah satu sifat yang dimiliki oleh umat akhir zaman. Kesabaran adalah status karakteristik yang senantiasa melekat pada umat Imam Mahdi, mengikut Imam Mahdi. Jangan pernah bertanya bagaimana kesabaran Al-Mahdi. Jangan pernah sahabat bertanya bagaimana kesabaran seorang pemimpin akhir zaman, ketika hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan, ketika hidupnya penuh dengan fitnah, penuh dengan derita, dan kita tidak mungkin mampu membayangkan apalagi menjalaninya. Itulah pemimpin akhir zaman yang senantiasa bersabar, senantiasa mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa satu ketika Rasulullah menyampaikan akan berlindung di Baitullah ini, seorang laki-laki akan berlindung di Baitullah, akan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dibayar di antara rukun dan makom. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita belajar untuk bersabar. Bersabar yang sudah kita jelaskan dalam video-video yang lalu. Bagaimana kesabaran itu, bagaimana konsep kesabaran itu. Maka sekali lagi, marilah kita senantiasa mewasiatkan nasihat dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih benar kecuali kalam Allah. Tidak ada yang lebih lurus kecuali Al-Quran. Maka adalah kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Sungguh kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguhnya keraguan-raguan, ketidakyakinan kita itu adalah satu pintu masuk setan memisahkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang sombong, orang-orang yang menutup mata, menutup telinga, menutup hatinya untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan wasiat dari Rasulullah SAW. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabi'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau taati orang-orang yang mengajak pada hal-hal yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada hawa nafsunya. Dan orang-orang seperti itulah yang akan mengalami kebingungan, kebimbangan, dan urusannya akan menjadi kacau. Allah akan rusak, Allah akan binasakan kelompok-kelompok yang tidak yakin dengan munculnya Imam Mahdi. Allah akan binasakan, Allah akan biarkan mereka dalam kebinasaan,
orang-orang yang tidak bersabar, tidak mau bersabar bersama calon pemimpin akhir zaman, orang-orang yang tidak mau menolong calon pemimpin akhir zaman. Saya tidak akan mengatakan siapa calon pemimpin akhir zaman di video saya. Saya hanya ingin sahabat semuanya mengambil satu pelajaran dari video ini. Temukanlah calon pemimpin akhir zaman, sebagaimana yang telah Rasulullah janjikan, sesuai dengan ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Tapi sahabat harus senantiasa menggantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin sahabat hanya ikut-ikutan taklid pada saya, tapi silahkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah akan tunjukkan dengan jelas siapa yang saya maksudkan, siapa yang kemudian saya sampaikan kepada sahabat. Dan ada yang pertama, ada yang berkata, ada yang komentar, saya nggak tegas, saya tidak menyebutkan siapa sosoknya, karena saya ingin sahabat yang akan menemukannya sendiri dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, berharap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sekalipun mengingkari janjinya. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika engkau ditanya tentang aku, wahai Muhammad, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang minta kepadaku. Maka saya tidak akan menyampaikan siapa namanya, dari mana asal usulnya. Itu semua adalah sesuatu yang sahabat harus usahakan sebagai satu bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbikum, benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berusaha mendapatkan kebenaran dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan sanggup menempuh jalan hijrah, tidak akan ada yang sanggup menjalani proses menuju hijrah hingga mereka memiliki karakter-karakter, sifat-sifat orang-orang yang sabar. Sabar dan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan ikatlah sabaranmu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu mendapatkan kemenangan. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam wa ahkam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bermanfaat. Khairudda'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.